Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, kaifa halukum bihadza yaum? Apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua masih dalam keadaan tetap semangat belajarnya ya dan selalu sehat walafiat. Nah, untuk kali ini Ananda akan belajar bahasa Indonesia bersama Ustazah. Sebelumnya, seperti biasa kita akan baca doa terlebih dahulu. Mohon untuk bersiap ya. Isti'adah dan sikap berdoa, duaan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man ahsanu qawlan mimma da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal solih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Fussilat ayat 33. Shadaqallahul azim. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Di sini ada pengertiannya. Teks non-fiksi itu adalah bagian dari karya tulis. Karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta, pengalaman objektif, penelitian, atau juga analisis dari suatu masalah. Sedangkan di sini juga ada teks fiksi. Teks fiksi adalah kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarangnya. Jadi kalau teks fiksi itu seperti halnya dongeng atau cerita yang dikarang ya. Kalau berbeda dengan teks non-fiksi itu isinya berupa fakta. Jadi bukan cerita hayalan atau imajinasi. Apa saja sih contoh untuk teks non-fiksi? Nah, di sini Ustazah sudah punya contoh-contohnya ya. Pertama di sini ada laporan. Bisa laporan berupa apa saja ya. Juga ada karya ilmiah ya. Karya ilmiah juga bagian dari tulisan ya. Lalu selanjutnya ada biografi ya. Antum tahu biografi? Biografi biasanya ditulis mengenai tentang hidup seseorang ya, di mana orang tersebut adalah bisa jadi orang penting. Misalkan biografi tentang dulu ada mantan presiden yaitu namanya Bapak B.J. Habibie ya. Nah, jadi ada biografi tentang Bapak B.J. Habibie, atau juga bisa juga biografi tentang sahabat-sahabat Rasul pada waktu zaman Rasul dulu ya. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Hasil penelitian juga itu merupakan contoh teks non-fiksi. Kemudian di sini ada berita ya, tulisan berita. Berita itu merupakan fakta ya. Kemudian tulisan sejarah. Nah, jadi tulisan di mana isinya adalah sejarah-sejarah yang pernah terjadi pada zaman lampau atau zaman dulu ya. Terus juga ada kamus. Bisa seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, kamus bahasa Inggris. Banyak ya contoh kamus itu. Kemudian ada skripsi. Skripsi itu seperti karya tulis yang dibuat untuk orang-orang yang duduk di perguruan tinggi atau tingkat universitas untuk syarat sebagai kelulusan akhir ya.
Kemudian juga ada artikel. Antum suka baca-baca artikel di internet, itu juga bagian dari contoh teks non-fiksi. Kemudian juga ada ensiklopedia. Ensiklopedia itu di dalamnya banyak informasi atau ilmu-ilmu yang bisa kita jumpai ya. Nah, contoh untuk teks non-fiksi, tadi misalkan di sini Ustazah ambil sebuah artikel, karena tadi kan artikel bagian dari teks non-fiksi ya. Contoh artikel. Nah, di sini ada contoh artikel yang diambil dari salah satu platform berita di internet, yaitu kompas.com. Judul artikelnya tentang 7 bahan alami untuk membasmi kutu kucing. Bagi Ananda yang pecinta kucing, yang punya kucing di rumahnya, di sini adalah contoh artikelnya. Berarti nanti isinya itu berupa tips-tips atau apapun yang berkaitan dengan kucing atau cara membasmi kutu kucing. Bisa Ananda baca ya di sini contohnya. Jadi permulaannya seperti ini untuk artikel. Selain artikel, tadi ada misalkan ini contoh berita. Ya. Berita ini Ustazah ambil dari harian berita tribunnews.com ya, yang ada di internet. Judul beritanya tentang update COVID-19 di Indonesia. Kasus positif bertambah menjadi 47.791 dan kematian 1.824 dan yang sembuh totalnya 43.856. Nah, seperti ini biasanya untuk isi berita ya. Jadi ada tanggal ditulis atau pengambilannya ya. Kemudian ada data-datanya ya. Seperti tadi jumlah total yang terkena COVID-19 itu ada berapa orang, seperti itu. Nah, itu adalah contoh berita. Jadi isinya berupa fakta. Bisa juga contoh-contoh yang lainnya ya, Ananda. Jadi itu untuk teks non-fiksi, berbeda dengan teks fiksi yang hanya berupa karangan atau imajinasi. Kalau non-fiksi ini lebih ke fakta. Adapun kalau Ananda kurang paham, bisa tanyakan lewat WhatsApp ya ke Ustazah. Nah, jadi itu untuk materi bahasa Indonesia kali ini Ananda. Jadi kalau ada info penting boleh Ananda catat ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ustazah dan Ananda juga boleh untuk baca doa ya. Dimohon untuk bersiap. Istiadah dan sikap berdoa, doaan Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Ananda yang sudah menyimak video ini. Kita akan lanjutkan materi berikutnya di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.